Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu di antara pembahasan yang cukup penting yang berkaitan dengan diterima dan tidaknya amalan seorang hamba. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ikhlas merupakan sebab utama diterimanya amalan seorang hamba, maka sebaliknya riya merupakan sebab utama tidak diterimanya amalan seorang hamba. Seorang yang beramal tak ubahnya seperti seorang petani yang sedang bercocok tanam. Seorang petani yang ingin bercocok tanam dan ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari bibit yang sedang dia tanam, tentunya dia harus merawat tanaman tersebut. Mulai dari memilih bibit-bibit yang unggul, kemudian setelah itu mengairi, sampai kemudian bibit tersebut mulai tumbuh. Begitulah ilustrasi seorang yang beramal. Tapi apakah sampai di situ saja? Tentu seorang petani yang cerdas dia faham bahwa pekerjaannya justru baru dimulai. Karena nanti bibit tersebut akan tumbuh dan menjadi pohon yang utuh. Tapi nanti seiring perjalanan berjalan, tentu akan banyak rintangan, terutama hama-hama yang akan menggerogoti tumbuhan tersebut. Begitulah kurang lebih seorang yang beramal. Maka dia harus memperhatikan betul niat dia dalam beramal. Karena salah satu yang dapat merusak amalan dia adalah niatnya ketika dia tidak ikhlas, ketika dia mempersembahkan amalannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat sekalian, tidak ada hama yang paling berbahaya yang dapat menggerogoti amalan seorang hamba kecuali riya. Dan inilah yang paling inti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Maka tidak ada yang lebih berbahaya bagi seorang yang beramal kepada Allah kecuali riya. Karena riya inilah yang akan menggerogoti amalan dia sehingga tak bersisa sedikit pun. Maka sahabat-sahabat sekalian, apa sih riya itu? Agar tentu kita waspada. Kita ingin supaya amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita untuk mengetahui apa itu riya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Riya sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama kita diambil dari kata mura'ah. Artinya adalah sesuatu yang terlihat, sesuatu yang nampak. Maka secara bahasa riya itu ingin dilihat, ingin menampakkan sesuatu. Sedangkan menurut definisi secara syar'i yang disebutkan oleh para ulama kita adalah qasdu bi ghairillahi ta'ala bil amali wa fil amali. Kurang lebih seperti itu. Memalingkan niat utama kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan amalan dan pada amalan. Apa yang dimaksud dengan amalan dan pada amalan ini? Nanti kita akan rinci setelah berikut ini. Sahabat-sahabat sekalian, dari definisi di atas kita bisa tarik dua poin besar yang berkaitan dengan riya itu sendiri. Bahwa riya ternyata tidak satu macam. Bahkan disebutkan dalam definisi ini, kita bisa tarik bahwa ternyata riya ada dua macam. Riya yang pertama, riya bil amal. Riya dengan amalan. Maksudnya apa? Riya jenis pertama ini adalah amalan yang memang sejak pertama kali, sedari awal, seorang hamba ini memang tidak pernah meniatkan untuk Allah. Dia memang meniatkan untuk kepada selain Allah. Mungkin event-event tertentu. Misalnya jika seorang muslimah, dia memakai hijab, bukan karena dia menyadari bahwa itu perintah Allah, tapi karena momen dan event-event tertentu.
Atau misalnya orang yang sholat. Dia sholat supaya dia dikatakan orang yang soleh atau mendapatkan simpati manusia. Maka jenis riya ini pada dasarnya sejak awal dia persembahkan kepada selain Allah. Maka para ulama mengkategorikan ini jenis riya yang bernama nifaq. Dan inilah amaliyah orang-orang munafik. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang munafik itu tidak pernah sholat kecuali hanya ingin menampakkan bahwa dia sholat. Dan tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sedikit. Karena sedari awal sholat yang ia lakukan, dia persembahkan kepada selain Allah. Untuk mendapatkan simpati manusia, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Maka jenis ini lawan dari iman. Riya an-nifaq. Dan insya Allah tidak ada orang mukmin yang terjatuh di sini. Wa fil amali. Dan jenis riya yang kedua adalah fil amal. Riya pada amalan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, niat utamanya adalah untuk Allah. Sejak awal dia meniatkan untuk Allah, namun seiring waktu berjalan, ketika manusia mulai memandang dia, maka bergeserlah sedikit niat utamanya yang tadinya untuk Allah, berpaling kepada selain Allah, untuk mendapatkan pujian misalnya, agar dikatakan orang soleh dan sebagainya. Dan inilah kebanyakan orang-orang mukmin, termasuk al-faqir, kita sering terjatuh di dalamnya. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas dalam beramal. Maka sahabat-sahabat sekalian, inilah kurang lebih 2 klasifikasi pembagian riya itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah mengetahui dan menyadari kategori-kategori riya ini, maka kita juga harus tahu bahaya riya terhadap amalan seorang hamba. Teman-teman sekalian, sebagaimana ilustrasi yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak ada yang paling berbahaya sekali yang dapat menggerogoti pahala seorang hamba ketika dia beramal kecuali riya. Maka riya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang-orang yang sholat hanya untuk mendapatkan simpati manusia, hanya untuk dikatakan orang soleh, fawailul lil musallin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, celakalah. Allah mengancam orang-orang yang sholat untuk riya, untuk dipamerkan dengan neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salati sahab. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan bahwa ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Ketika para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian menghimbau kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tidak ada hal yang paling aku takutkan kepada kalian, bahkan Dajjal sekalipun, saya tidak terlalu takut. Karena insya Allah iman kalian kuat, iman kalian bisa menseleksi, bisa menancap kuat dan tidak terganggu dengan Dajjal. Tapi yang saya khawatirkan adalah asyirkul khafi, kata Rasulullah. Yaitu syirik yang tersembunyi. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Kemudian Rasulullah menjawab, ar-rajulu yusalli wa yaqumu fayuzayyinu salatahu min nadharin rajulin. Kurang lebih hadisnya seperti itu. Yang saya takutkan adalah syirik khafi yang tersembunyi, yaitu ketika seorang hamba berdiri sholat, kemudian ternyata sholatnya dia palingkan untuk pandangan manusia. Maka sahabat-sahabat sekalian, ketika kita sudah menyadari dan mengetahui betapa bahayanya riya ini terhadap amalan kita, mudah-mudahan kita bisa menghindari riya ini. Namun sahabat sekalian, ada beberapa tips dari para ulama kita menyebutkan untuk bisa terhindar dari riya.
Ya, sebelum kita menutup, kurang lebih ada beberapa. Namun kita singkat, yang pertama adalah kata para ulama kita, berbanyak berzikir dengan La ilaha illallah. Hujamkan kalimat La ilaha illallah ke dalam kalbu kita. Sembari memaknai makna di balik kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada ibadah yang kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian manusia tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada kita. Sebagaimana cacian manusia tidak akan menjatuhkan derajat kita di sisi Allah. Maka dengan memperbanyak zikir La ilaha illallah sembari memaknai maknanya, insya Allah kita akan terhindar dari riya. Sahabat-sahabat sekalian, dan yang terakhir adalah kita menyadari betapa bahayanya riya ini terhadap amalan kita. Namun sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini menjadi penutup, menjadi pertanyaan, apakah semua amalan yang kita nampakkan itu disebut riya? Nah, sebelum kita tutup, kurang lebih para ulama kita menyebutkan karakter dari amaliyah tersebut. Ada amalan yang disebutkan oleh para ulama kita, sunnahnya adalah dinampakkan. Apa itu? Seperti sholat berjamaah, sholat Jumat. Karena ini merupakan syiar-syiar yang harus dinampakkan. Maka seorang yang beramal dengan karakter amaliyah seperti ini, maka disunahkan untuk menampakkan. Yang kedua, ada jenis amaliyah yang memang sunnahnya untuk disembunyikan. Contohnya seperti sholat tahajud, khusyuk. Maka ada baiknya untuk kita melakukan kedua amalan ini secara tersembunyi. Ada yang ketiga, kata para ulama kita, terkadang harus dinampakkan, terkadang harus disembunyikan. Ketika seorang yang punya posisi, punya kedudukan, atau menjadi tokoh masyarakat yang selalu didengar, selalu diikuti, maka amalan sedekah yang seharusnya disembunyikan bagi seorang tokoh ini, hendaknya dia menampakkan. Dia menampakkan bersedekah secara terang-terangan dengan niat supaya diikuti oleh orang lain. Supaya sedekahnya menjadi motivasi kebaikan agar yang lain bisa mengikutinya. Namun, harus diingat, dia harus berjuang melawan niatnya. Sembari terus meluruskan niatnya. Namun ketika dia khawatir, dia lemah dan dia masih kadang terpengaruh dengan pujian manusia, maka baiknya dia menyembunyikan amalannya. Maka sahabat sekalian, kesimpulannya, mari kita beramal. Jangan takut riya. Kita beramal sembari terus meluruskan niat kita. Orang yang beramal, walaupun riya, masih lebih baik daripada orang yang takut beramal karena takut riya. Karena, kata para ulama kita, orang yang tadinya dia beramal walaupun riya, suatu saat nanti, dengan begitu banyak amalan yang dia lakukan, suatu saat nanti pasti di antara banyaknya amalan yang dia lakukan, pasti ada salah satu di antara amalan yang dia lakukan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak pernah beramal sama sekali karena takut riya. Maka kita tutup dengan perkataan seorang ulama kita. Mereka mengatakan bahwa tarkul amal min ajlin nas riyaun, wal amalu min ajlin nas syirkun. Takut meninggalkan amalan perbuatan karena takut manusia, ini justru merupakan riya. Dan beramal karena manusia juga adalah riya. Yang paling ideal adalah ketika kita beramal tidak takut manusia. Kita beramal bukan karena manusia, tapi kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.